Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, NIRM 0411170916. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang praktikum saya mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan tentang evaluasi sumber daya lahan, status dan daya dukung lahan, pencemaran dan degradasi lahan. Next. Pertama, evaluasi sumber daya lahan. Evaluasi sumber daya lahan merupakan penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan atau cara yang sudah teruji. Evaluasi kesesuaian lahan ini dikaitkan dengan penggunaan pada komoditas tertentu dan bagaimana tindakan pengelolaannya, di mana hasil penilaian kesesuaian lahan dapat berupa kelas kesesuaian lahan aktual dan kelas kesesuaian lahan potensial. Selanjutnya, evaluasi sumber daya lahan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk evaluasi sumber daya lahan. Pertama, tekstur tanah atau T. Itu lapisan tanahnya 40 cm. Yang kedua, lapisan bawah. Nah, untuk lapisan atas 40 cm itu kodenya AH-S. Nah, untuk keterangannya nanti ya. Selanjutnya, lapisan bawah sama AH-S. Yang kedua, lereng permukaan E dalam kurung persen presentasi yaitu 15-30%. Yang ketiga, drainase kodenya B strip AB. Yang keempat, kedalaman efektif atau cm 90-50. Selanjutnya, keadaan erosi yaitu R. Yang keenam, kerikil atau batuan atau volume itu kosong, juga banjir. Nah, untuk keterangan, AH merupakan tekstur tanah sedang ya untuk AH. Selanjutnya untuk B itu tanda B itu tandanya adalah drainase baik. Nah, sedangkan AB itu drainase agak baik. Kalau R itu untuk erosi ringan dan 0O itu tidak pernah banjir. Selanjutnya, ini adalah lahan aktual dan potensial. Kualitas dan karakteristik lahan itu ada beberapa. Yang pertama, T-regime temperatur, temperatur rata-rata tahunan atau Celsius satuannya. Itu nilai datanya 20, terus kelas kesesuaian lahannya ke kelas kesesuaian lahan aktualnya itu S1, lalu kelas kesesuaian lahan potensial itu S1, sama ya. Selanjutnya, W atau ketersediaan air. Yang pertama yaitu bulan-bulan kering yaitu kurang dari 75 mm. Yang kedua, curah hujan tahunan rata-rata dalam kurung mm. Nah, itu 3-5 bulan untuk curah hujan tahunan rata-ratanya, yaitu untuk kelas kesesuaian lahan aktual dan potensialnya itu sama S1, dan untuk curah hujan rata-ratanya itu juga tetap kelas kesesuaian lahannya S1 gitu. Air kondisi perakaran. Yang pertama, kelas drainase tahunan, kelas drainase tanah. Yang kedua, tekstur tanah permukaan, ya kelas kesesuaian lahannya itu S1. Lalu untuk kedalaman perakaran sedang agak halus lebih kurang 90 cm dan itu S1. Dan untuk lahan potensialnya itu S2. Nah, selanjutnya F retensi hara. Yang selanjutnya F retensi hara itu nilai datanya 15-16 ME per 100 G. Ya, bisa dibilang itu rendah. Dan untuk kelas kesesuaian lahan aktual dan potensialnya itu sama-sama S2. Lalu ketika ME garing 100 G di bawah permukaan itu untuk kelas kesesuaian lahan aktual dan potensialnya sama yaitu S2. Selanjutnya pH nilai datanya itu 6 dan untuk kelas kesesuaian lahan potensial dan aktualnya itu sama-sama S2. Selanjutnya dari lahan aktual dan potensial itu untuk N ketersediaan hara. Untuk yang pertama P2O5 tersedia di permukaannya, nilai datanya itu yaitu sedang. Dan untuk kelas kesesuaian lahan aktualnya itu S2. Lalu kelas kesesuaian lahan potensialnya itu S1. Nah, sedangkan K2O tersedia yaitu nilai datanya sedang dan untuk kelas kesesuaian aktualnya itu S2 dan juga untuk kelas kesesuaian lahan potensialnya S1 gitu. Selanjutnya toksisitas.
Yang pertama itu salinitas mm host per centimeter, kecil dari 3 untuk nilai datanya. Kelas kesesuaian aktual dan juga lahan potensialnya itu sama-sama S1. Nah, untuk lereng ya, biasanya persentase itunya, satuannya itu nilai datanya 23,5, dan untuk kelas kesesuaian lahannya baik aktual ataupun potensial itu sama-sama S3. Oh maaf, maksudnya S3 untuk aktual dan lahan potensialnya S2. Selanjutnya, menentukan status daya dukung lahan. Nah, untuk menghitung ketersediaan atau supply lahan itu menggunakan salah satu rumus, yaitu SL sama dengan sigma PI kali HI per HB dikali 1 per PT VB. Nah, untuk masukin angka-angkanya, yang pertama SL sama dengan 640 640 142 dibagi 8.000 dikali 1 per 2.400 kg, yang dimana didapat hasil dari pembagian antara 640 dibagi 8.000, hasilnya 80 juta 17.846 dikali 0,00042, yang mana hasil SL-nya tersebut yaitu 33.607. Ya, next. Menentukan status daya dukung lahan. Untuk jenis komoditas itu, untuk jagung padi dan palawija nilai produksinya mencapai angka 189 Untuk buah itu mencapai 70.918.200.000. Untuk sayur-sayuran itu 336.254.100.000. Untuk tanaman obat itu mencapai 7.245.000. Untuk daging 4.925.400.000. Untuk telur 3.390.227.500. Untuk susu itu 15.716.197.500. Untuk perkebunan itu 39.600.000. Jadi total keseluruhan itu 640.142.770.000. Selanjutnya, untuk menentukan status daya dukung lahan, menghitung kebutuhannya itu, kebutuhan lahan untuk hidup layak itu KHL sama dengan kebutuhan hidup layak per penduduk per produktivitas beras lokal atau kilogram per hektar per tahun, atau langsung dimasukkan 1000 kilo per 2400 kilo per hektar per tahun. Jadi untuk KHL nya itu 0,42 hektar per tahun. Untuk menentukan status daya dukung lahan masih tetap sama. Untuk menghitung kebutuhan lahan, DL sama dengan N dikali KHL. DL yaitu total kebutuhan lahan secara beras atau satuannya hektar. Untuk N jumlah penduduk atau jiwa. Nah, KHL itu luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Jadi langsung dimasukkan aja angka-angkanya. DL sama dengan 112.868 dikali 0,42, hasilnya 47.405 hektar. Penentuan status daya dukung lahan. Status daya dukung lahan yang diperoleh antara ketersediaan lahan atau SL dengan kebutuhan lahan DL, yaitu SL dalam kurung 33.607 lebih kecil dari DL 47.405. Artinya daya dukung lahan defisit atau terlampaui. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.